Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Misbahul Fajar dari kelas SKR nomor induk mahasiswa 23007 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit paparan materi dari mata kuliah Teknologi Informasi Kehutanan. Materi saya kali ini mengenai remote sensing. Nah, ini dia teman-teman materi saya mengenai remote sensing. Definisi remote sensing sendiri yaitu ilmu untuk memperoleh informasi mengenai benda atau objek yang berada di atas permukaan bumi dengan menggunakan alat. Alatnya bisa berupa pesawat atau satelit tanpa menyentuh benda atau objek yang menjadi target. Remote sensing juga merupakan pengukuran atau pengumpulan informasi suatu objek di atas permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek yang kita pelajari. Jadi kita bisa memotret benda atau objek yang berada di permukaan bumi tanpa kita harus menuju ke lokasi benda atau objek tersebut. Selanjutnya ada sejarah perkembangan remote sensing. Sejarah perkembangan remote sensing sendiri ini pertama kali dilakukan pemotretan melalui balon udara. Ini dilakukan oleh Felix Nadar pada tahun 1853. Felix Nadar ini merupakan seorang warga negara berkebangsaan Prancis yang berprofesi sebagai fotografer, jurnalis, dan novelis. Remote sensing dalam kehidupan sehari-hari juga disebut sebagai penginderaan jauh atau cabang dari ilmu kebumian yang membantu dalam melakukan observasi objek di permukaan bumi bahkan sampai masuk ke kulit bumi. Selanjutnya, manfaat remote sensing sendiri dalam bidang kehutanan untuk memantau penggunaan lahan, untuk memantau daerah aliran sungai, untuk membuat peta bentang alam. Nah, seperti pada gambar yang sudah saya sajikan, ini kita bisa memantau penggunaan lahannya seberapa signifikan, deforestasi hutannya seberapa signifikan, dan kita bisa memantau dari dari pemotretan remote sensing kita bisa melihat ini sungai, daerah aliran sungainya seperti apa dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya ada tipe-tipe satelit. Tipe-tipe satelitnya sebagai berikut, ada satelit Langsan, Peknyun, dan lain-lain. Selanjutnya proses remote sensing sendiri ini melalui interaksi energi dengan objek, melalui sensor atau band, melalui yang terakhir ini menggunakan dengan cara scanning atau penyiaman, dan yang terakhir kita menyimpan data satelit digital. Perekaman dan penyimpanan data sendiri melalui beberapa proses. Yang pertama kita melakukan proses perekaman terlebih dahulu, kemudian melakukan proses penyimpanan, dan yang terakhir kita transfer data dari satelit ke stasiun penyimpanan data. Dan ini menggunakan user sehingga data bisa tersimpan dengan baik. Di Indonesia sendiri ada 4 stasiun penyimpanan data, yaitu ada di stasiun Parepare, Sulawesi Selatan, stasiun Biak di Papua, stasiun Pekayon di Jakarta, dan stasiun Rumpin di Jawa Barat. Ini stasiun di Indonesia salah satunya ada di Parepare, Sulawesi Selatan, stasiun penyimpanan data remote sensing. Ini ada di Rumpin, Jawa Barat. Ketelitian satelit sendiri menggunakan beberapa resolusi. Ada resolusi temporal, periode waktu yang dibutuhkan satelit untuk merekam lokasi yang sama. Ada resolusi spasial, untuk ukuran objek terkecil yang dapat dideteksi oleh satelit. Ada resolusi spektral, ini untuk jumlah band atau sensor yang digunakan untuk merekam. Nah, ini sebagai contoh kita bisa melihat kondisi yang berada di permukaan bumi. Ini kita melihat di mana mangrove, di mana hutan terendah, di mana perkebunan, dan di mana lahan yang terbuka. Kita bisa melihatnya dari pemotretan remote sensing. Nah, ini kita bisa membandingkan deforestasi hutan yang terjadi di Pulau Jawa dari tahun 1930 sendiri. Pulau Jawa masih belum begitu signifikan pembukaan lahannya, hingga pada tahun 2020 sendiri Pulau Jawa sudah sangat signifikan pembukaan lahannya. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan data, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semua.